Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumar Fazri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PBL kami yang berjudul Development of IoT Based Homeschooling Learning Environment Monitoring System with Adaptive Light and Noise Sensor. Oke, di sini ada project background. Project ini dibuat berdasarkan permasalahan yang sering terjadi sistem pembelajaran homeschooling, di mana pengawasan langsung dari orang tua tidak selalu dapat dilakukan secara terus-menerus. Lingkungan belajar yang terlalu bising, pencahayaan yang kurang memadai, serta kebiasaan belajar yang tidak ergonomis dapat menurunkan konsentrasi dan kualitas belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memantau dan membantu menciptakan kondisi belajar yang lebih optimal secara otomatis dan real time. Oke, di sini ada project timeline. Di sini yang pertama di sini ada evaluasi dan penyempurnaan. Analisis hasil pengujian, lalu ada perbaikan bug dan optimasi sistem. Selanjutnya ada penyempurnaan tampilan web. Lalu di sini ada dokumentasi dan presentasi. Penyusunan laporan akhir, pembuatan presentasi, finalisasi proyek. Oke. Selanjutnya di sini ada tahapan mekanik. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah tahapan mekanik. Sebelumnya, eh, saya sebagai mekanikal, di sini saya akan jelaskan apa-apa saja yang ada pada desain mekanikal. Yang pertama, box yang tertampil di gambar itu didesain menggunakan AutoCAD dan SolidWorks. Lalu di sini ada beberapa komponen seperti lampu, light sensor BH1750, dan microcontroller ESP32, Wirover Cam, lalu ada noise sensor MX9814, dan relay 5 volt. Dan fungsi box yang kami buat ini untuk menyimpan atau melindungi komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Lalu saya akan menjelaskan tahapan elektrikal. Kami menggunakan sensor cahaya 4 pin VCC, GND, SCL, dan SDA. SCL ke pin 22, lalu SDA ke pin 21, lanjut ke sensor MX, outputnya masuk ke pin 34. Lalu kita menggunakan relay, yang dimana relay ini sebagai kontak on-off. Pada relay menggunakan 2 channel, sedangkan rangkaian reel yang kami gunakan hanya menggunakan 1 channel. Karena untuk relay 1 channel sudah cukup atau memungkinkan untuk merangkai rangkaian yang telah kami buat. Di sini kami juga menggunakan buck converter sebagai penurun tegangan dari 12 volt hingga 5 volt. Lalu di sini kami juga menggunakan kabel jack, dan kabel jack tersebut langsung terhubung ke adaptor 12 volt. Dan untuk adaptor sendiri terhubung ke arus AC 220 volt. Nah, untuk output kami menggunakan lampu, yang dimana jika sensor cahaya mendeteksi ruangan yang terang, maka lampu akan mati. Sebaliknya, jika sensor cahaya mendeteksi ruangan yang gelap, maka lampu akan menyala. Dan yang terakhir, di sini kami menggunakan buzzer sebagai output untuk membaca sensor kebisingan. Jika sensor mendeteksi adanya kebisingan, maka buzzer akan menyala. Oke, selanjutnya di sini ada
flowchart atau diagram alir program. Di sini start, lalu instalasi ESP32 wear over cam. Di sini ada sensor konfiguran, lalu ada BH1750 initialization, lalu ada read data and process data. Lanjut ke bawah, like detect. Jika tidak, maka akan kembali ke read data and process data. Selanjutnya, lanjut ke save data dan data ditampilkan ke display data. Masuk ke sensor configure, ada MX9814 installation, lalu read data and process data, lanjut ke nose detect. Jika ada masalah, maka akan kembali lagi ke read data and process data. Selanjutnya, kembali lanjut ke save data atau penyimpan data dan akan ditampilkan di display data. Dan di sini ada cam video installation, ada read data and process data, lanjut ke live streaming video appears. Lalu jika ada masalah, kembali lagi ke read data and process data. Selanjutnya, data akan disimpan dan data akan ditampilkan di display data. Finish. Selanjutnya, di sini ada problem solving. Nah, di sini di bagian pertama pengadaan barang, konnya bisa terjadi terlambatan datang, cause-nya karena pengiriman lama, countermeasure-nya membeli sendiri. Selanjutnya, membuat skematik, terus kesulitan menentukan PIN, kurangnya informasi mengenai komponen, melihat datasheet, dan konsultasi ke Manpro. Masuk ke minggu kelima, membuat wadah komponen, kesulitan menentukan ukuran box, kurangnya pengalaman dalam membuat desain, melihat tutorial di YouTube. Di sini masuk ke minggu ke-6, membuat web, lalu kesulitan membuat tampilan web, lalu tampilan web berubah gambar dan angka, membuat desain di Figma terlebih dahulu. Di sini masuk ke project planner. Di minggu pertama, kami melakukan studi literatur dan perancangan proyek, perancangan sistem, dan flowchart. Masuk ke minggu kedua, kami melakukan literatur dan perencanaan proyek, perencanaan sistem, dan flowchart, dan membuat desain mekanikal. Masuk minggu ketiga, kami melakukan desain mekanikal, pengecekan dan pengadaan barang, komponen, perakitan hardware, ESP wormcam, sensor. Lalu masuk ke minggu keempat, perakitan hardware, ESP32 wormcam, sensor, lalu pembuatan program, microcontroller, pembuatan web, dan dashboard monitoring. Masuk kami ke minggu ke-6, pembuatan program, microcontroller, pembuatan web, dan dashboard monitoring, integrasi sistem, hardware dan software, pengujian dan validasi sistem, pembuatan desain dan mekanikal. Masuk kami ke minggu ke-6,
pengujian dan validasi sistem, pembuatan desain mekanikal, dan kami melakukan 3D printing. Lalu kami masuk ke minggu ketujuh, melakukan 3D printing, menyusun komponen dalam wadah komponen, dokumentasi, laporan, laporan akhir, dan akan dipresentasikan. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan. Kalau ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.